Hai semuanya, hari ini aku lagi ada di puncak sama keluarga besar aku, sama baby Nuran juga. Mantap. Lagi jalan-jalan sore juga. Yuk kita lihat ke sekeliling rumah aku. Jadi kan itu sempat ada yang minta villa tour dong. Jadi ya udah sekarang kita mau keliling villa. Jadi pertama pas setelah pintu masuk kita tuh ada dapur bersih. Kita tuh selalu buat dapur bersih. Nih kayak ini namanya dapur bersih namanya. Oh ini dapurnya. Ini mama lagi masak nih. Lagi bikin mashed potato pasti. Terus ini dapur kotornya super berantakan banget. Tuh dapur kotornya. Lagi ada Mbak Desi lagi masak. Terus ini villa udah lumayan lama, udah berapa tahun ya, makanya udah lama banget sih, udah lama banget ini villa. Ikan peda gue dateng dong sama nasi liwet. Terus ini meja makannya. Mama tuh kayaknya tuh ngambilnya nuansanya tuh American Classic sih. Jadi bener-bener kalau dilihat dari bangunan luarnya tuh bener-bener American Classic banget gitu, bangunan-bangunan kayak villa-villa di sana gitu. Terus di bawah ada satu kamar, ini dia kamarnya. Jadi memang sengaja satu kamar itu tempat tidurnya tuh banyak, nggak cuma satu. Jadi ada tempat tidur itu dan tidur ini. Jadi bisa benar-benar kayak bisa 2 orang di sini, 2 orang di bawah, terus bisa 3-4 orang. Ini biasanya Zio sama Aira nih yang di sini tidurnya. Setiap kesini selalu tidur di situ. Sama si Nuran juga di situ. Terus keunikan villa ini tuh punya banyak banget teras. Jadi bener-bener kayak view-nya tuh kita bisa milih mau di mana. Satu area ini kita tuh nggak punya tetangga. Kalau dihitung dari keseluruhan lebih sih, aku nggak tahu berapa hektar karena memang gede banget. Ini adalah teras pertama yang view-nya tuh ke sawah, ya, ke sisi samping sawah. Sebelum masuk ke villa ini ada 2 akses sih untuk masuk ke villa ini. Yang pertama itu kita ngelewatin kali, yang kedua kita ngelewatin kayak perkampungan gitu. Ini adalah ruang apa Zio? Ruang keluarga. Jadi kita bisa main game, bisa main gaple, semuanya ntar di sini. Abis itu ntar biasanya kalau malam-malam bisa family game night. Bisa family game night juga di sini, karaokean biasanya. Tapi kalau lagi banyak orang banget, biasanya bangku ini digeser-geser supaya kita bisa kayak nyanyi-nyanyi di sini. Terus ini adalah foto-foto. Ini foto kakak aku kan Nabila. Ini foto aku, Papa, Naila masih bayi, Kak Faiz, ini kakak aku yang nomor 2. Terus ini adalah foto keluarga besar. Ini indah aku sama bib aku. Sini mama sama papa dan ini fotonya kan Nabila lagi. Terus ada teras terpencil di sini. Teras lagi, tapi ini terasnya sih super kecil banget sih. Tapi bukannya ada 2. Tapi teras ini tuh nembus tuh. Ini aku jarang banget nih nginjak area sini. Jadi intinya sebenarnya villa ini tuh kayak nyambung gitu sih, keliling tuh nyambung. Terus nih ya areanya. Nah ini termasuk salah satu teras yang aku suka karena pertama view-nya tuh kayaknya lebih bagus, lebih luas. Terus ada si ayunannya juga, ada ayunannya. Terus kita kalau duduk sini biasanya suka pada shisha juga di sini atau di sana. Tuh gua kalau datang pasti shisha di sana, kalau nggak di sini. Mah, gitu. habis itu juga kalau waktu itu buka puasa kita. Iya benar. Jadi waktu pas buka puasa kemarin, karena mama tuh emang hampir bener-bener karena corona juga kan waktu itu lagi parah-parahnya. Jadi bener-bener setiap buka puasa tuh selama hampir 2 minggu berturut-turut ya, Zio ya. Yap. Mereka tuh stay di puncak gitu untuk buka puasa. Ntar tiba-tiba buka puasanya di sini, buka puasa teras sana. Jadi kita milih-milih mau buka puasa teras mana aja. Oh iya, kalau kalian pernah ingat anniversary-nya Mama, nah anniversary Mama tuh di sini. Ini dia terasnya. Pasti Mama teriak karena dia belum dandan. Ini dia terasnya. Ini terasnya. Ini adalah spotnya Naila. Naila bener-bener tidak. Jangan diedit ya, mama ngomong kayak gitu. Kena. Ini adalah
Ini adalah spotnya Naila. Naila tuh bener-bener nggak mau beranjak dan nggak boleh ada yang di sini. Cuma dia doang yang boleh di sini. Oh iya, kesian banget sih Naila udah jatuh. Gara-gara sepeda terus jatuh lagi tadi naik sepeda lagi. Udah 2 kali tangannya kebeset-beset ya Allah. Oh, jadi punya tato. Terus tuh jangan Nggak apa-apa. enggak terus sampai di sini. Iya, baru belajar naik sepeda terus jatuh. Katanya kan kata orang-orang kalau naik sepeda jatuh berarti menuju Ke kesuksesan. Menuju bisa. Mau gak? Ini apa nih? Mau nggak? Dia lagi bingung aku diapain ya. Nah, kalau aku lagi datang ke sini, aku itu selalu nginep di villa kecil ini. Villa kecil ini kenapa? Karena memang benar-benar lebih private aja gitu. Aku lebih suka di sini. Rumah saja di villa ini ada 3 rumah. Rumah besar, rumah sedang, rumah besar, rumah kecil, sama rumah Bali, sama villa Bali. Ada juga villa satu lagi yang paling depan, yang pintu yang kedua. Jadi letak villa aku tuh lucu, antara Cimory dan Cimory gitu. Cimory 1 dan Cimory 1 letak villanya. Jadi bener-bener kalau kita mau masuk dari bawah, kalau lagi macet ke atas, kita masuk dari Cimory yang bawah. Tapi kalau sana lagi lancar, kita masuk di Cimory yang atas, dan itu ketemunya di villa aku. Jadi bener dari ujung ke ujung ketemunya sini gitu. Biasanya kalau main bola di sana, itu sana tuh kali. Terus kalau di situ adalah kamar-kamar supir yang di ujung sana. Kalau anak-anak sih betah banget, mereka tuh bener-bener kayak pernah seminggu nggak pulang sama sekali. Dan bener betah banget mereka di sini. Kayak mereka main, berenang, tidur, terus kayak nih kan lagi pada puasa kan papa sama mama. Jadi mereka gelar karpet, nanti mempersiapkan buka puasa di situ. Oh iya, lupa. Bener-bener ini banget tuh kalau papa hobinya ngeliatin ikan di situ, udah kasih makan. Ntar katanya mau dibersihin, ntar mau Mau dikasih tambah-tambahin isi ikan banyak. Jadi emang bener-bener kayak tiba-tiba papa kayak hiburan juga lah ya buat papa mama. Kayak kesini terus kayak beli bunga-bunga, beli tanaman bougainville apa buat, sedangkan kalau di Jakarta mana pernah mikirin hal kayak begitu kan gitu. Jadi bener kayak hiburan aja buat mereka. Habis itu di sini puncak. Mama jadi ke dapur mulu gitu kan. Papa jadi bercocok tanam tiba-tiba. Jadi ya udaranya juga fresh, jadi seger juga buat kita. Cuma kalau nggak pakai AC pasti dingin. Kalian lihat deh nih fotonya Aira. Fotonya Aira. Fotonya Anti Naila nih. Nuran liatin. Mirip banget sama Nuran, masih Nuran sekarang. Mukanya yang ini nih. Nih Nuran banget. Iya deh. Ini sebelah si Aira juga. Ini Naila. Sorry. Ini Naila, mana Naila itu? Mukanya Nur. Jangan dong sayang. Jangan gitu. Ayo ke atas yuk. Ayo ke atas yuk. Kita naik. Mari kita naik. Jalan-jalan. Ini adalah kamarnya Mama. Nih kita bisa lihat pemandangannya di sini. Nih. Mah, ini pertama kali lah. Wah kan, keren banget kan. Ini adalah spot foto kalau lagi pada jalan ke sini. Jadi mereka itu spot foto tuh di sini. Pasti kalau aku lagi bareng sama teman-teman atau apa, minta izin cuma buat foto di sini karena spotnya bagus. Ada gunungnya di situ ya. Ada gunungnya. Gitu. Gunung Salak mah. Iya. Yuk kita ke kamar berikutnya. Salak. Ini adalah kamar kedua. Mama masuk deh mah. Ini adalah kamar kedua yang di atas. Nah ini juga pemandangannya juga bagus ya. Jendelanya langsung view-nya bagus. Oh. Ini biasanya siapa yang di sini, Mbak? Nggak tentu siapa. Biasanya Rizky. Iya, biasa sepupu-sepupu sih. Biasanya Biasa orang-orang tua yang di sini Itu. karena kalau Enggak, anak-anak orang kecil. kalau anak-anak muda biasanya mereka lebih suka tidur di bawah. Jadi
kalau kita lagi ngumpul rame-rame itu pasti kan kita taruh kasur-kasur lipat di bawah, pada numpuk semua di bawah. Ada yang nempel semua. Biasanya Nadine tidur di situ kita tidur. Nah ini adalah kamar ketiga di atas. Ini Nadine yang tidurin. Tuh. Nadine Kamarnya imut-imut di sini. tapi kecil-kecil. Terus ada yang unik lagi. Kamar Ini mandi. adalah kamar mandinya. Jadi kamar mandinya sharing. Kamar mandinya pakai bak. Ini kamar mandinya belum mami tambahin. Yang bikin lucu lagi pemandangan di kamar mandi ini dong. Tapi bisa dilihat kalau orang lagi pipis loh. Pemandangannya nggak bisa dibuka. Ya udah. Pemandangannya tuh bagus banget. Ayo sayang. Nih lihat nih si bayi di bawah jalan-jalan udah sempoyongan, matanya udah teler. Bentar lagi tidur nih. Tuh kan. Emang dia demen banget di bawah jalan-jalan kayak gini. Apalagi anginnya sepoi-sepoi banget kan di sini. Gitu, tapi alhamdulillah nih anak tuh nggak rewel, masya Allah. Iya dek. Masya Allah, nggak rewel, nggak cengeng ya dek. Nah biasanya kalau Sani lagi pada ngumpul semua kayak waktu pas anniversary-nya mama kan rame banget, ada sekitar 30 orang ya kan. Jadi bener-bener kayak mereka tuh semua geletakan di sini, tidur di sini. Pokoknya seru banget deh. Itu bener-bener kayak kangen banget kalau kayak lagi ngumpul semuanya karena jarang banget bisa ngumpul rame-rame. Oke, terus ini adalah sebenarnya tempat wudhu. Ini selain kalau lagi kosong gini bisa jadi tempat sholat. Kita pada sholat di sini semuanya, pada sholat jamaah di sini. Ini tempat wudhunya. Ini tempat wudhunya. Oke. Ini itu nembus keluar. Tuh. Nembus keluar. Nembus dari kolam berenang pun kalau kayak baru pada habis berenang, mereka langsung kesini mandi supaya tuh nggak basah ke dalam gitu. Ini area ini kamar mandi sini. Gitu ceritanya. Wah, ini anak mama yang paling jago makan ini. Masya Allah, ini makannya dari kurus gara-gara corona apa gara-gara doyan makan. Tumpah sayang. Tumpah, makannya sambil duduk. Ayo, makan sambil duduk di meja makan. Makan sambil duduk sayang situ. Sama air di situ, makan sambil duduk situ. Nah, ini adalah ruang TV. Nah, ruang TV ini juga dipakai buat tempat tidur juga. Jadi ini adalah sofa bed. Ini adalah sofa bed juga. Yang ini biasanya Zio paling demen tidur di sini, benar ya? Geletak di sini karena biasanya anak-anak cowok, anak-anak laki demen banget taruh sini karena bisa Itu main PS. PS, nonton TV. Ini adalah ruang TV. TV-nya nih di dalam sini TV-nya tuh. Nah, ini dia TV-nya gitu. Oke, sekarang kita mau ke villa kecil. Nah, ini adalah teras. Aku tuh nggak tahu kenapa, tapi aku suka banget sama area sini. Pertama yang paling aku suka adalah ubinnya, karena menurut aku ubin itu unik banget. Aku suka banget nuansa-nuansa kayak gini. Ini kayak nuansa-nuansa Turki, nuansa-nuansa Spanyol, Mediterranean. Ini tuh aku suka banget motif-motifnya. Ini aku suka. Terus kita sekarang mau ke villa situ. Di villa sini ada 3 kamar. Ada kamar besar 1, kamar aku, sama 1 lagi di atas. Ini adalah kamar atas sama kamar mandinya rusak ya? Enggak. Ini ada penghuni sini bersa penghuni gaibnya juga dia. Ini ada penghuni gaib. Gitu. Oke, setelah selesai villa tour keliling-keliling, sekarang Papa lagi buka puasa sama Mama sama Naila. Kita lagi menikmati makan malam, makan siang plus makan malam. Ikutan buka. Jadi ini sesuai keinginan aku. Kalau di sana kan karena buka puasa jadi cuma ada es buah, kue. Kalau di sini ada tongseng kambing, ada tahu kecap, ya. Terus yang paling spesial buat aku ada nasi liwet sama ikan peda.
Ikan peda mana nih? Nih ikan Oh, ini ikan peda namanya? Iya, ini namanya ikan peda Pak Abdullah. Ini adalah ikan yang aku sampai ngidam banget, pengen makan di puncak. Ya, tapi setiap kesini cuma kesampaiannya pesan doang. Makanya Nuran sampai sekarang ngecas mulu karena nggak diikutin sama bapaknya. Makan ikan peda di puncak. Alhamdulillah. Menunya ada apa aja Bu puasa? Wah, menunya karena di puncak seruan. Ada kue khas dari sini, puncak. Ini Cimory punya, ini Bogor punya, cireng, cireng khas Bogor. Bandung, Bogor, khas Bogor. Ini risolnya pun lokal juga. Ini makanan sana juga lokal semua, pokoknya ala puncak semuanya. Tidak ada yang dari Jakarta. Lagi lupakan tempat tinggal yang di Jakarta, lagi nikmati ala puncak. Ayo makan juga. Ada kelapa Iya. muda, es buah, nikmat deh. Makan sama anak cucu, sama suami tercinta, I love you. Kalau Pak Fadil, kalau Pak Fadil nggak boleh makan yang ini, dia saya pisah. Kelapa muda dia nggak suka manis kan, karena kita udah pada semua, dan alhamdulillah udah manis semua. Jadi kita nggak perlu manis-manis lagi. Jadi bener kan? Jadi Iyain ininya aja pun deh. nggak pakai manis-manis. Tapi yang sehat yang begini, alpukat tidak dicampur apa-apa. Udah gitu kelapa muda sendiri ini makannya. Kita habis makan malam, sekarang buka puasa. Sekarang kita lagi menikmati durian. Jadi Mama, tadi kan aku keliling villa nih. Karena pada nanya, pada mau lihat villanya. Nah, coba apa ceritain dong sama Mama. Awal, saya Bapak udah berapa lama Pak beli villa ini? Villa ini beli sudah berapa tahun? 9. Beli tanahnya sama-sama dengan Pak Ginanjar, Pak Haji Lama, Basuki Wibowo, Yani Kusumo, Hertoto, Yani sekarang yang pegang istrinya. Oke. Terus kita beli satu kompleks ini semuanya, Total berapa hektar Pak? totalnya ada sekitar 60 hektar di sini semua. Ada semua teman-teman beli Tapi semua. untuk privasi di sini hanya 4. Hanya Pak Ginanjar, Pak Fadil, Hadi Basalama, Pak Basuki, 5 sama ini Toto ya. 5. Lihat Papa makannya. Makan durian, wow. Oh, wow. Cukup deh udah. Banyak Obat. sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 terakhir. 10 terakhir. 10 terakhir. Sedih dalam sini Papa. Ini pempek juga belum Pempek sentuh. juga. Kita begini kalau dari puncak bukan makin kurus, makin gendut. Gendut. Dulu agak pendek rumahnya. Udah pendek, sayang kan kalau kita duduk gak bisa ngeliat view. Sedangkan saya suka yang tinggi-tinggi kan. Arsiteknya ini suami istri yang bikin Arkadia. Arkadia itu gedungnya saya punya ipar Bagir. Jadi Itu arsitektur. akhirnya ya udah saya bongkar, saya Ah, tinggi-tinggiin, saya oh. renovasi. Kan apa? Menteri Pembangunan. Menteri Pembangunan Dan bagian perombakan. kata apa? Bagian apa? Perombakan. Menteri Pembangunan bagian perombakan. Baru kemudian 5 tahun terakhir baru kita beli lagi tanah yang 6 hektar tambahan. Sebelah sana. Tapi area sininya aja, area villa 1 ini hektar. 1 hektar Enggak, kan? 2 hektar lebih, satu lebih. 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar ya. 2 hektar tanah. 2 hektar, saya beli 3.000 di depan. Lebih lagi sana di 5 hektar. besar, lebih besar lagi. Yang di sana. depan dekat pintu masuk itu. Nah, Semua Cilember, sekarang Cilember. semua udah hampir sudah 7 hektar. 7 hektar. Dari Cilember sampai di sini Cimory. Jadi Cimory 2 sama Cimory 1 Heeh. pintunya. Pintunya. Jadi kalau Jadi Cimory kalau 1 macet kita lewatnya Cimory 1. Kalau seandainya nggak macet lancar anaknya Cimory 2. Nah dong, kalau kita macet Cimory 2 kan 1 sini. Iya, 1 bawah dong. Oh bawah, bukan yang di atas ini Cimory. 1 bawah kayaknya. Enggak dong, pertama kali Cimory Enggak, yang di 2 yang sini atas. dong. Iya benar-benar Yang 1. 2, Heeh. 1 di sini kalau kita mau ke villa ini. Kalau macet kan lebih jauh. Nah kalau kita mau cepat lewat Cilember, itu Cimory 2. Tembusnya di villa yang sebelah sana. Tapi tembus ke sini. Connect gitu. Kalau konsep bangunannya sendiri Bu? Mediterranean ya. Iya, American Classic ya. Saya kan udah sukanya kan saya klasik, tapi udah di Jakarta. Di sini ya kita rubah. Di sini jadi modern
Mediterranean lah. Dulu kita nggak bisa nih duduk sini nih ngelihat Ngeliatnya atap. lampu-lampu, nggak bisa, cuma ngeliat atap karena pendek banget. Jadi saya bongkar, saya tinggiin, ya sebagian saya rubah materialnya ya lantai, semua plafon saya tinggi, saya kan suka tinggi, plafon tinggi semua tinggi. Jadi sekarang enak. Jadi plong kita kalau duduk tuh jadi ngeliat. Nambah kamar di bawah, tadi di bawah tuh nggak ada kamar. Dulu nggak ada kamar di bawah. Teras tambah Saya dulu. gedein terasnya, saya tambahin kamar. Karena ibu saya kan kesian ya, nggak bisa naik ke atas. Ayah saya juga nggak bisa, jadi kesian dia kalau datang ke sini tidurnya di ruang TV. Karena nggak bisa naik ke atas, makanya nggak bisa naik ke atas. Jadi saya bikinin deh kamar di bawah, kayak gitu. Jadi lumayan. Udah itu rumah kecil ini adalah rumah uminya Pak Fadel. Dia kalau lagi datang, uminya maunya di situ, nggak mau di sini. Tapi lu kecil banget rumahnya gitu. Akhirnya setelah itu saya berombak, saya bangun baru. Jadi untuk anak-anak kan kalau lagi datang anak banyak, cucu banyak, jadi harus ke sana. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya saya bangun 3 kamar, cukup besar-besar kamarnya. Jadi kalau lagi pada kumpul ya alhamdulillah. Dan dulu rumah ini sama ini nggak connect. Saya konekin sekarang. Jadi kita kalau mau ke situ harus keluar. Kalau hujan susah. Jadi kalau lagi pada kumpul suka males kan ke situ jadinya kan. Jadi sayang tuh rumah kayak nggak kepake, jarang dipakai. Jadi akhirnya saya konekin sekarang enak kan. Jadi ada jembatan, jadi menyatu antara rumah kecil sama ini. Dan ini juga kalau ada yang minjem sekarang nggak bisa di sini. Dulu kan suka dipinjemin. Sekarang dia yang mau minjem ya paling rumah kecil. Sewa. Sekarang ini udah kita mulai disewa. Dulu kan enggak, saya nggak mau sewain. Tapi mikir juga kan, maintenance-nya mahal juga. Tapi saya pun nyewainnya nggak sembarang orang, harus company gitu. Yang memang kita tahu. Gitu. Tapi karena sekarang pandemi gini, COVID ya kita nggak sewain, takut. Begitu ceritanya. Kemarin yang heboh Pak Fadel. Dia rubah bunga-bunganya. Yang beli, yang urus. Dia ganti bougainville semuanya. Tuh di pas panjang jalan kan papa semua yang kerja. Jadi, sampai ke bawah-bawah. Itu diganti pohon, dikasih kembang-kembang. Wis, jadi tambah cakep. Pokoknya kalau misalnya kesini kreativitas nambah ya, Bu? Tambah kreativitas, ada aja ide. Saya bikin itulah, punya ide. Akhirnya saya bongkar lagi, udah bangun. Jelek, bongkar lagi. Saya pengen Menteri bikin Pembangunan, aula. perkenalkan. Ibu Jadi, Menteri Pembangunan jadi Indonesia. Cabang Kuningan. Jadi saya tuh kepingin bikin aula. Jadi kalau kayak kita kayak pendopo lah. Jadi kalau kita lagi kumpul, saya ingin kita ada satu tempat yang semua di situ. Itu tadinya cuma pendopo doang, kecil, pendopo kayu tadinya. Tiba-tiba sekarang bisa tuh berkreasi, tiba-tiba jadi rumah. Jadi kita mau bongkar dikit, ya kita mau bikin pendopo aja di situ yang gede. Jadi kita bisa kalau lagi datang bakar-bakaran di situ, kumpul di situ, gitu. Gitu deh pokoknya. Walhasil pokoknya guys, lupa lagi guys. Jadi kadang-kadang suka ikut orang kan kalau guys itu awal. Aku kadang-kadang lupa. Jadi aku ngomong guys udah mau akhir atau tengah-tengah. Ya kan guys? Gitu ceritanya. Jadi kita sekarang makan duren, ada asinan Bogor. Kalau duren tuh bagusnya nih tips nih. Kalau kita suka duren, kita bisa makan duren bagusnya. Ada yang bilang kan memang cuci tangan Supaya nggak bau. supaya di kulitnya. Ada tambahannya lagi, minum teh. Itu hilangin bau mulut, hilangin enak juga. Jadi teh itu penetralisir duren di badan kita. Teh manis. Jangan. Teh tawar dong. Teh tawar dong. Itu udah manis duren tambah manis tabrakan. Jangan teh tawar. Sehingga selain cuci tangan di tempat yang itu kan tradisional banget. Plus minum teh. Pasti enak. Saya begitu. Saya Pak Fadil, anak-anak udah pasti habis makan durian minum cari teh. Kalau enggak minum di itunya di tempatnya. Iya, itu kan tuh biasa ya. Tapi ini lebih enak sih. Yang ini kan teh. Jadi menetral badan kita.
Oke, sekarang aku mau cuci muka dulu, biar sampai rumah nanti tinggal tidur. Aku masih tetap pakai perawatan dari White Lab. Jadi aku udah kayak hampir 2 bulan gitu pakai perawatan set dari White Lab. Ini ada facial wash, ada toner, ada serum, terus ada night cream sama day cream juga. Body lotionnya selalu pakai. Dan kenapa aku pakai White Lab? Karena kandungannya itu niacinamide dan kolagen. Terus si serumnya ini yang paling bagus banget karena dia ini niacinamide-nya itu lebih 10%, lebih banyak 10% dibandingin yang lainnya. Jadi aku suka banget pakai ini dan memang cocok banget sama muka aku. Bener-bener langsung bright banget, terus kayak flek-flek hitam tuh cepet banget mudarnya, terus kayak kenceng, bright, terus apa lagi ya, bikin kenyal banget. Dan ini tuh ada anti-agingnya juga gitu. Jadi kayak bekas-bekas jerawat, segala macam noda hitam tuh cepet banget hilangnya. Lihat nggak tuh, bener-bener kayak langsung keangkat banget makeupnya. Ini kalian bisa lihat ya, tuh kotorannya tuh keangkat banget tuh. Gila ini sih. Jadi nggak perlu kayak 2 kali pembilasan lagi, nggak usah pakai 2 cleanser terus pakai sabun karena udah bener-bener ngangkat banget makeupnya. Sekarang kita pakai si tonernya. Terus kita pakai si serumnya. Ini serumnya paling bagus sih. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini niacinamide-nya 10% plus. Tandanya dari kandungan niacinamide itu 10% lebih banyak dibandingin yang lain. Dan ada kolagennya juga. Oke, karena krim siangnya tadi udah aku pakai, sekarang tinggal kita pakai si krim malamnya. Selesai, sekarang tinggal balik ke Jakarta, terus tinggal tidur, istirahat. Oke semuanya, makasih udah ikutin kegiatan hari ini, udah ngeliat tadi tour villa aku, udah ngobrol bareng mama papa, makan bulan bareng. Pokoknya makasih udah ikutin, pokoknya jangan lupa like dan subscribe. Dah. Tumben batannya perhatian mau. Masya Allah ada maunya jangan-jangan. Apaan maunya? Pusing aja ngelihat mama rambutnya putih semua. Itu semua kacau, gue udah putih semua, enak aja. Bingung guys, fotonya ngapain guys? Bingung guys, bingung. Tadi aku kan lagi main ombak, tiba-tiba aku nggak lihat di sana ada gede ombak. Terus pas itu aku jatuh. Terus pas itu si Raisa datang, Hai semuanya, kita baru nyampe Kudeta. Anak-anak tadi duluan, terus gue nyusul. Sekarang gue mau nyampein anak-anak. Yuk. Baju kembaran lagi nih.